Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Tetap harus mengingat bahwa kalau kita mau kembali ke akar yang benar, maka kita akan dapat memahami topik-topik kebenaran firman ini. Ya, hanya dengan kembali ke akar Ibrani yang benar, kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Ya, dan ingat kekayaan Ibrani yang benar itu kaya raya. Ya, dan di luar pola Ibrani itu miskin. Kita mau memilih di mana Bapa Yahweh yang sudah menyediakan kekayaan itu di dalam hidup kita. Juga jangan pernah lupa 22 huruf Ibrani modern, ya, ini akan menjadi salah satu fondasi juga di dalam pembahasan firman, dan kemudian di dalam 22 alfabet Ibrani itu juga mengandung piktograf untuk setiap hurufnya. Ya, jangan pernah lupa ini sangat penting sekali. Dan selain daripada piktograf, di dalam kebenaran Ibrani juga mengandung angka gematria. Ya, jadi setiap huruf itu mempunyai angka gematria. Kita tidak bisa lepas dari satu paket kebenaran pola Ibrani yang benar yang diberikan Bapa Yahweh dalam hidup kita. Jangan pernah lupa juga bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Ya, jadi kita sedang membahas mengenai kitab Wahyu, dan di sini ada banyak nubuat-nubuat yang dicurahkan di dalam kitab ini. Dan kita harus tetap mengingat bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ya, kita akan masuk di dalam Wahyu 2, ayat 12 sampai yang ke-17 di dalam pembahasan jemaat Pergamus. Kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu. Wahyu 2, ayat 12 sampai 17. Silakan Henok. Terima kasih. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus. Dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatanmu, serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu Tata Sata. Dan engkau tetap memegang namaku, dan engkau tidak menyangkali imanku. Bahkan pada masa ketika Antipas, saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat Satan tinggal. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sambungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakannya dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus, yang aku benci. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang telah disembunyikan, dan aku akan memberikan batu putih kepadanya, dan pada batu itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali dia yang menerimanya. Iya, terima kasih. Iya, ayat yang pembahasan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 ini, Pergamus, dimulai dengan, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus, dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Ya, kita sudah belajar mengenai malaikat, ya, di mana ini adalah para pemberita kebenaran yang akan menyalurkan kebenaran firman daripada Yeshua HaMashiach kepada jemaat-jemaat. Ya, dan di dalam Pergamus ini, gambar atau lambang yang dipakai oleh Yeshua adalah pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, ini yang menjadi fondasi untuk berita ini diberitakan kepada jemaat di Pergamus. Kalau kita lihat mengenai pedang tajam bermata dua, maka kita akan mengingat satu ayat yang ada di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, silakan Henok untuk membacanya.
Sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat, yang dimaksud daripada pedang bermata dua yang tajam ini, yang keluar dari mulut daripada Yeshua HaMashiach, adalah firman daripada Elohim, ya, dan firman itu hidup. Hidup itu berarti bisa menghasilkan sesuatu yang ajaib dan penuh kuasa, ya, dan mempunyai karakteristik yaitu tajam, bahkan lebih tajam daripada pedang yang ada di dalam dunia ini, ya, sehingga dideskripsikan di dalam Ibrani 4:12 ini dapat memisahkan jiwa dan roh karena ketajamannya itu. Dan firman Elohim ini hidup dan berkuasa sehingga bisa membedakan, oh ini untuk jiwa dan ini untuk roh, ya. Di dalam alam roh pun firman Elohim ini sanggup membuat suatu pemisahan, ya, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, ya, dan juga bisa membedakan antara pertimbangan pikiran dan maksud isi daripada hati. Itu bisa terbuka dan jelas sekali, ya. Nanti kita akan melihat di dalam hal ini lebih dalam lagi mengenai pedang bermata dua ini. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-13, di mana di mana kitab ini mengatakan, Yeshua mengatakan bahwa aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal. Yeshua mengetahui setiap perbuatan daripada Pergamus, dan juga Yeshua tahu, menyadari di mana jemaat ini, kehilat ini tinggal. Ternyata tinggalnya itu di satu daerah yang tidak nyaman, saudara. Kalau kita lihat, yaitu di tahta setan, ya, di tempat setan berdomisili atau berkuasa di situ. Dan dikatakan selanjutnya bahwa engkau tetap memegang namaku, ya, dan engkau tidak menyangkali imanku, walaupun, ya, mereka ada di tahta setan, di tempat di mana daerah setan itu berada, akan tetapi Pergamus, jemaat atau kehilat Pergamus ini tetap memegang nama Yeshua, nama Yahweh, ya, dan tidak menyangkali imannya, tetap percaya, ya. Ini luar biasa. Kondisinya mungkin boleh ada di daerah yang negatif, akan tetapi imannya tidak tergoyahkan dan tetap memegang nama yang benar, tidak campur-campur, ya, tidak gado-gado, tetap fokus kepada nama yang benar, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya yakin, ya, untuk yang kita tahu sekarang karena kita belajar mengenai angka gematria, ya, dan di situ dibuktikan bahwa nama yang benar adalah Yahweh dan Yeshua, ya. Di luar nama itu, maka gematrianya akan salah, saudara, ya, tidak tepat. Kalau sudah tidak tepat, ya lebih baik tidak diikutin, ya. Jadi nama yang benar adalah Yahweh, Yod He Waw He, dan Yeshua, Yod Shin Waw Ayin, ya. Jemaat ini tidak menyangkali. Jemaat ini tetap memegang nama Yahweh dan nama Yeshua, walaupun ada di tahtanya setan, ya. Dan dibuktikan oleh Yeshua yang mengatakan bahwa bahkan pada masa ketika Antipas saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu, di tempat setan tinggal, ya. Kalau kita lihat ada seorang yang namanya Antipas, saksi daripada Yeshua HaMashiach, dibunuh di depan jemaat Pergamus ini. Tetapi mereka tetap tidak goyang, mereka tetap punya fondasi yang benar,
ya tidak menyangkali imannya dan tetap memegang nama Yahweh. Padahal resikonya dibunuh, saudara. Ya, tetapi mereka tidak bergeser sedikit pun. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita akan lanjutkan ayat selanjutnya. Yang berkata bahwa ayat 14. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku mempunyai beberapa hal keberatan terhadap engkau. Bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam. Jadi di antara para jemaat Pergamus ini ada kelompok-kelompok yang memegang pengajaran Bileam. Ya, dan dijelaskan di sini yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula, engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Ya, dua pengajaran ini dibenci oleh Yeshua HaMashiach. Kita sudah melihat mengenai pengajaran Nikolaus, yaitu di dalam Wahyu 2, session yang pertama. Ya, saudara bisa lihat kembali, sudah saya jabarkan sedikit di sana ya, mengenai Nikolaus. Dan dua pengajaran ini, yaitu pengajaran Bileam dan pengajaran Nikolaus, itu sama-sama dibenci oleh Yeshua HaMashiach. Kalau dua pengajaran ini dibenci, maka ya jangan ikut di dalam pengajaran yang salah, saudara. Ya, jangan ikut dalam pengajaran-pengajaran yang dibenci oleh Yeshua HaMashiach. Jangan. Dan itu akan menyakiti hati Yeshua HaMashiach, menyakiti hati Bapak Yahweh kita. Karena itu kita jauhkan hidup kita dari pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Ya, nah, di dalam jemaat Pergamus ini ada sebagian yang ya grup-grup kecil yang memegang, yang percaya kepada pengajaran Bileam, dan ada juga yang percaya atau memegang pengajaran Nikolaus. Ya, karena itu Yeshua mengatakan terang-terangan kepada jemaat ini. Kalau di dalam ayat sebelumnya, ayat 13, ya, Yeshua mengatakan bahwa aku tahu apa yang engkau kerjakan dan aku tahu di mana engkau tinggal. Itu Yeshua sedang berbicara kepada jemaat Pergamus secara keseluruhan, global. Ya, secara garis besarnya, secara keseluruhannya. Ya. Dan di dalam ayat 14 dan 15 ini Yeshua berbicara mengenai lebih spesifik lagi apa yang ada di dalam kehilat atau jemaat di Pergamus ini, ya, dan lebih diteropong lagi, lebih diperhatikan lagi, ya, jemaat ini lebih dekat dilihat, ya, oleh Yeshua HaMashiach, dan ditemukan ada kantong-kantong grup-grup yang itu tadi, yaitu memegang pengajaran Bileam dan pengajaran Nikolaus. Nah, kita akan lihat pengajaran Bileam ini apa. Ya, kita akan masuk di dalam masalah pengajaran Bileam. Kalau saudara lihat, satu kisah yang saya percaya cukup terkenal juga, yaitu mengenai Bileam dan donkey-nya atau keledainya, ya. Di mana kalau saudara lihat itu ada di dalam Bilangan 22 sampai 24 kisah ini. Ya, saudara bisa baca sendiri, dan kalau saudara tahu kisah ini di mana Bileam ini disuruh untuk mengutukin Bani Israel yang sedang dalam perjalanan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, dia dipanggil oleh Raja Balak, seorang raja Moab, ya, yang bernama Balak. Dan kemudian disuruh mengutuki, ya. Dan anehnya, ya, si Bileam ini uniknya begini, saudara. Dia saat
mau berjalan untuk mengutukin keluar rumah untuk ikut di dalam rencana si Balak, dia itu konsultasi dulu dengan Bapak Yahweh, saudara. Ya, itu cukup menarik sekali karena orang ini bukan dari keturunan orang Israel, tetapi dia bisa tahu tentang Yahweh. Dan bahkan sampai dia di satu titik di mana dia ini karena kepingin kekayaannya, sehingga dia walaupun Bapak Yahweh mengatakan jangan pergi, akhirnya dia pergi juga. Dan saat dia pergi, dia menggunakan keledainya, dan keledainya dihadang oleh malaikat Bapak Yahweh dengan pedang yang terhunus. Ini lagi ada pedang yang dimunculkan di sini. Sehingga ya beberapa kali keledai ini menyimpang dan akhirnya tidak ada tempat untuk menyimpang, dan kemudian keledai ini duduk, saudara ya. Dan saat dia duduk menjepit kakinya si Bileam ini, sehingga Bileam kesakitan dan dipukul si keledainya ini. Dan keledainya ini dibuka mulutnya untuk berbicara ya kepada Bileam. Kenapa engkau pukul aku? Lah Bileamnya yang sudah mata gelap dengan harta, dia tidak lihat mujizat di depannya, saudara. Dia tidak melihat bahwa dongkinya atau keledainya itu bisa berbicara seperti manusia. Bahkan diajak berdebat, saudara. Lihat ya, kalau orang sudah mata gelap nggak kelihatan itu mujizat di depan. Ya, bahkan keledainya sendiri diajak berdebat. Ya, saudara bisa lihat itu peristiwa itu. Dan setelah itu sampai di Balak ya. Kemudian dipersiapkan semua korban-korbannya untuk mengutukin. Nah, si Bileam ini diancam oleh Bapak Yahweh. Kamu jangan ngomong sembarangan. Ya, kamu jangan ngomong sembarangan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bileam ini di dalam 3 kali kesempatan untuk mengutuki Israel, dia tidak mengutuki Israel. Bahkan memberkati Israel. Ya. Ini dia. Ini memang peristiwa ini cukup unik, saudara. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Bilangan 22 sampai 24, ya, Bileam ini tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, ya. Dia hanya mengatakan hal yang positif. Dan kalau kita baca ya di dalam Bilangan 24 ayat 10 sampai 13, kita coba akan baca ya. Ini adalah pertemuan di mana setelah dia disuruh untuk ketiga kalinya mengutuki Bani Israel. Ya, coba kita akan baca. Minta tolong untuk Henok bisa baca Bilangan 24 ayat 10 sampai 13 dan 25 ini. Silakan. Maka menyalalah amarah Balak pada Bileam dan memupukkan kedua telapak tangannya. Berkatalah Balak pada Bileam, aku memanggil engkau untuk mengutuki musuh-musuhku, tetapi lihatlah, engkau benar-benar telah memberkati mereka ini sampai 3 kali. Sekarang pulanglah engkau ke tempatmu. Aku telah mengatakan bahwa aku akan membayarmu sangat banyak, tetapi lihatlah, Yahweh telah menahanmu dari kelimpahan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah kepada utusan-utusan yang telah engkau kirimkan kepadaku pun aku sudah berbicara dengan mengatakan, sekalipun Balak memberikan kepadaku rumahnya yang penuh emas dan perak, aku tidak mampu melanggar perintah Yahweh untuk melakukan yang baik atau yang jahat dari hatiku sendiri. Karena apa yang Yahweh katakan itulah yang aku katakan. Kemudian bangkitlah Bileam lalu pergi dan kembali ke tempatnya. Dan Balak pun pergi ke jalannya sendiri. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini. Nanti saudara baca sendiri ya mengenai Bilangan 22 sampai 24. Saya ambil di bagian 24-nya sebagian saja. Ya. Kalau saudara lihat di sini, si Balak ini dia ternyata tahu bahwa Bileam ini punya relationship kedekatan, tetapi di dalam arti begini, saudara ya, bukan kedekatan sebagai kita dengan Yeshua HaMashiach, tetapi saat itu orang ini bisa punya akses, maksud saya begitu ya, bisa punya akses dengan Yahweh, ya, dengan Elohim Yahweh.
Dia bisa ngomong-ngomong dengan Elohim Yahweh. Dia bisa mendengar suara Yahweh. Ya, bahkan dia katakan ayat 13 dia tidak mau melanggar perintah Yahweh. Ya, apa yang Yahweh katakan itu yang mau dituruti. Ya, jadi di sini orang ini punya connection, ya. Kalau saya boleh bilang ya. Jadi punya hubungan, ya. Tetapi memang cukup unik ya untuk bisa dimengerti dalam hal ini hubungan yang seperti apa yang dia miliki. Dan Balak ini tahu kalau sampai Bileam ini mengutuki Israel, maka perkataannya itu bisa menembus alam supranatural, saudara. Ya, dan akan bisa terjadi, saudara, kutukannya ini. Karena itu Bapak Yahweh melalui malaikat-malaikatnya dia menyuruh untuk Bileam untuk tidak mengutuki Israel. Ya, dan di dalam sampai 3 kali dia melakukan korban ini, ya, dia tidak mengutuki Israel sama sekali, tidak. Dan kalau dilihat dari bilangan 22, 23, 24, ini Bileam kemudian seolah-olah kembali ke rumahnya dan tidak menerima apa-apa, ya. Nah, ceritanya sampai di situ. Kalau kita baca bilangan kita nggak kelihatan. Akan tetapi kalau kita kembali ke Wahyu, ternyata Bileam ini, ya, Bileam ini melakukan sesuatu, ya, yang tidak kelihatan, saudara, ya, yang tidak kelihatan. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan itu terrefleksi di dalam bilangan 25. Ya, bilangan 25. Fatsal yang selanjutnya, yaitu bahwa Israel itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Kalau kita lihat di dalam bilangan, kita nggak akan ketemu bahwa Bileam itu melakukan sesuatu. Tetapi tiba-tiba di dalam bilangan 25 ini dinyatakan bahwa Israel itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, coba bisa Henok bacakan mengenai bilangan 25 ayat 1 sampai 3 ini. Terima kasih. Israel diam di situ. Bangsa itu mulai melakukan perzinahan dengan para anak perempuan Moab. Mereka mengajak bangsa itu ke kurban ilah-ilah mereka. Bangsa itu makan dan bersujud kepada ilah-ilah mereka. Israel menggabungkan dirinya kepada Baal Peor. Maka menyalalah murka Yahweh kepada Israel. Iya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat, nanti kalau saudara ada kesempatan baca semua di dalam bilangan 25 ini keseluruhan, saudara tidak akan menemukan unsur Bileam di dalamnya. Tidak kelihatan, saudara. Ya. Tetapi unsur Bileam ini akan kelihatan di dalam Wahyu tadi yang kita baca, ya, di dalam jemaat Pergamus. Yaitu dikatakan bahwa pengajaran Bileam itu dia mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Jadi ceritanya begini, saudara. Di dalam bilangan 22 sampai 24 tadi, si Balak itu marah-marah karena si Bileam tidak mau mengutukin Israel. Sehingga si Balak kan tadi bilang, kamu sudah melewatkan kesempatanmu untuk mendapatkan harta yang banyak karena Yahweh yang engkau ikutin itu. Dikatakan seperti itu kan? Kita bisa lihat ya, yang tadi. Dan setelah itu Bileam pulang ke rumahnya. Ternyata dia tidak pulang, saudara. Ya, seolah-olah ayat 24 tadi, bilangan 12 ditutup dengan Bileam itu kembali ke tempat tinggalnya dia. Ternyata tidak, saudara. Bileam ini ternyata dia menemui Balak lagi setelah peristiwa di gunung itu untuk menyumpahi Bani Israel. Ya, dia ternyata setelah itu dia mengajarkan di belakang itu, ya, dia mengajarkan sesuatu kepada Balak, caranya supaya Israel
mendapat kutukan. Ya, dia tidak mau mengutuk, saudara. Tapi dia mengajarkan kepada Balak, ini loh, kamu tak kasih tahu caranya supaya Israel ini dikutuki, ya, mendapat kutuk maksudnya, ya, dari Yahweh, dan Yahweh pasti akan bertindak untuk menghancurkannya. Caranya gimana? Nah, kalau kita lihat kembali ke Bilangan 25 ayat 1 sampai 3, caranya adalah kamu kirim perempuan-perempuan dari bangsamu untuk melakukan ibadah kepada dewa-dewa Moab. Dan setelah ibadah, panggil mereka ya untuk bergabung dan sediakan makanan yang enak-enak ya, dan kemudian ajak mereka untuk berzina. Ya, jadi mereka pasti akan kepancing untuk melakukan hal itu. Dan saat mereka melakukan itu, pasti Yahweh akan murka kepada Israel. Dan itu betul, saudara. Apa yang dikatakan oleh Bileam kepada Balak, itu betul terjadi, saudara. Ya, Bileam melakukan, mereka menyiapkan satu ibadah yang dekat dengan perkemahan Israel, dan kemudian orang-orang yang di daerah pinggiran perkemahan itu terkecoh, saudara. Ya, terpancing sehingga mereka mengikuti ibadah asing ini dan kemudian mereka makan dan mereka berzina. Kita harus tahu, saudara, ya, bahwa di dalam zaman Israel, ya, dalam zaman-zaman Israel, ya, zaman kuno ini, termasuk nanti sampai di daerah zamannya Roma dan lebih dari itu, ya, penyembahan kepada dewa-dewa itu juga disertai dengan perjinahan, ya, dengan perjinahan. Karena itu kalau saudara baca firman, saudara akan menemukan istilah yaitu pelacuran bakti. Ya, saudara pasti akan temu itu. Ya, saya nggak bawakan sekarang. Istilah itu jadi begini, saudara. Saat orang mempersembahkan korban kepada dewa, ya kan, mereka itu juga sekalian berzina gitu. Ya, ada disediakan perempuan-perempuan untuk melakukan intimacy, ya, secara seksual. Dan setelah itu mereka harus bayar, saudara. Nah, setelah mereka bayar itu, uangnya dipakai untuk perbaikan kuil-kuil mereka. Dan kemudian kalau perempuan-perempuan yang disediakan itu hamil, maka bayi-bayi yang mereka hasilkan dari perempuan ini, itu mereka korbankan sebagai persembahan bayi-bayi yang hidup di hadapan dewa-dewa mereka. Mereka korbankan dengan cara bayi-bayinya itu dibakar hidup-hidup. Ya, dan itu merupakan kekejian yang luar biasa. Terutama kalau saat mereka menyembah satu dewa yang namanya Dewa Baal. Dewa Baal itu kalau dalam penyembahannya mereka juga harus mempersembahkan bayi-bayi. Di depan daripada Baal itu ada seperti wajan. Kalau saudara tahu wajan ya, bahasa apa ya, wajan. Lempengan untuk penggorengan begitu ya. Nah, kemudian di sekelilingnya itu ada yang menabuh apa itu namanya, genderang, bunyi-bunyian, teriak-teriak. Nah, saat bayi itu digoreng di depan Baal, itu suaranya bayi itu tidak akan terdengar karena suara daripada genderang dan juga orang-orang yang berteriak menyembah Baal saat itu sampai melebihi suara daripada bayi yang menderita kesakitan karena digoreng tadi. Ya, jadi inilah adalah praktek-praktek ancient, saudara. Praktek-praktek yang masa lalu. Tidak seperti sekarang. Oh, kalau orang pergi ke kuil, pergi ke kelenteng, itu cuman pakai apa itu namanya, pakai hiu, ya, pakai dupa, kemudian kertas dibakar begitu saja. Tidak seperti itu. Ya, itu memang juga perjinahan. Tetapi di dalam perjanjian yang sebelum Yeshua, zaman-zaman kuno, itu mereka juga melakukan secara spirit dan secara fisik. Itulah perjinahan. Dan itu Bapak Yahweh bencinya luar biasa. Ya, bencinya luar biasa. Karena membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, saudara.
Ya, karena itu Bapak Yahweh berkata pada Israel, kamu jangan sekali-kali sujud menyembah ilah-ilah mereka. Itu satu kekejian. Nah, jadi kalau saya ceritakan tadi mengenai bayi-bayi yang dikorbankan, itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, mereka tidak lagi praktek seperti itu. Ada yang masih praktek, yaitu gereja-gereja Satan ya, dan itu mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi ya. Tetapi proses pembunuhan bayi-bayi ini itu juga hari-hari ini bisa diwakili oleh satu peristiwa, yaitu abortion. Ya, peristiwa abortion itu juga merupakan bagian dari penyembahan kepada dewa-dewa asing, ya, dewa-dewa Baal. Itu dia. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Bileam. Di depan dia nggak kelihatan. Di depan dia pakai nama Yahweh. Di depan dia, tadi saudara sudah lihat ya, di dalam ayat yang di atas tadi, bilangan 24 tadi, dikatakan bahwa Bileam, dia berkata, aku tidak mau melanggar titah Yahweh. Di depannya loh. Ya, dia mengatakan aku tidak mau melanggar titah Yahweh, tetapi di balik itu dia mengajarkan ya suatu hal yang bertolak belakang, saudara. Ya, ini pengajaran nggak kelihatan di depan, tetapi makan di dalam, saudara. Ceritanya begitu, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Israel akhirnya berguguran saat itu. Karena apa? Karena kena tulah yang daripada Bapak Yahweh. Ya, itulah pengajaran Bileam. Nah, ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yeshua mengatakan, bertobatlah, jika tidak, aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Ya, ingat, Yeshua akan berperang melawan kelompok-kelompok yang memegang pengajaran Bileam dan pengajaran Nikolaus, ya, dan itu akan ditebas, akan diparang, akan dipedang oleh Yeshua. Saudara ngerti, kalau Yeshua berperang, ya, ini kalau saudara lihat ayat ini cukup menarik karena apa? Yeshua berkata, aku berperang melawan mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah grup dari Kehilat, dari gereja Pergamus. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang ada di dalam gereja Pergamus. Dan Yeshua mengatakan, aku akan perangi engkau semua. Siapa yang bisa menang melawan Yeshua? Enggak ada, saudara. Ya, jadi Yeshua akan memerangi orang-orang yang memegang pengajaran-pengajaran palsu. Kenapa Yeshua masih begitu keras? Kalau saya lihat hanya sebagian seperti ini, saudara jangan berpikir apa tidak ada kasih. Nah, kita akan melihat lebih dalam. Kenapa Yeshua begitu keras? Ya, kita lihat dulu sebelum masuk, yaitu di dalam bilangan 25 ayat 7 sampai yang ke-8. Ya, ini kelanjutan daripada peristiwa di mana orang-orang Israel berzinah dengan perempuan-perempuan Moab saat itu. Ya, bisa minta tolong Henok untuk bisa membacakan bilangan 25, 7 sampai 8. Terima kasih. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun melihat hal itu. Maka bangkitlah ia dari tengah-tengah umat dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Lalu masuk mengikuti orang Israel ke dalam kemahnya. Kemudian ia menikam orang Israel dan wanita itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah atas kaum Israel itu. Iya. Jadi saya lihat saat mereka berzina, dan mereka berzina itu ternyata tidak hanya ada di daerah pinggiran daripada perkemahan Israel. Sampai-sampai mereka berani melakukan hal itu, membawa perempuan-perempuan itu ke kemahnya masing-masing, itu di depan para petinggi-petinggi Israel saat itu, ya, dan di depan Moshe, di depan Harun saat itu. Dan saat itu kelihatanlah oleh Pinehas, anaknya Eleazar,
Ya, jadi Pinehas ini cucunya Imam Harun, cucunya Harun. Dia lihat ada seorang laki-laki Israel, kalau saudara lihat itu ternyata dari kepala suku, saudara, mengambil perempuan Moab dan kemudian diajak berzina di kemahnya. Nah, Pinehas lihat itu, dia ambil tombak, ambil senjata. Saudara garis bawahi tombak ya, senjata. Dia ambil dan kemudian diikutin dua orang itu. Sudah tepat saatnya mereka sedang berzina dan mereka ditikam sekali tikam, tembus dua orang kayak sate begitu, saudara. Ya, dan orang Israel dan wanita itu mati langsung. Ya, ditikam langsung pada perutnya. Ya, waktu tindik-tindikan gitu, mereka langsung ditikam langsung oleh Pinehas, mati. Dan sejak itu tulahnya berhenti, saudara. Ya, nah kita akan melihat beberapa hal di dalam ini. Kita akan lanjutkan. Mengapa Yeshua HaMashiach begitu keras? Kalau Yeshua dia pakai pedang yang ada di mulutnya. Kalau Pinehas ya dia menggunakan tombak. Nah kita akan lihat ya mengapa Yeshua begitu keras di dalam hal ini kepada jemaat Pergamus. Ternyata di sini ada pola prophecy, saudara. Ya, pola prophecy, yaitu yang akan berbicara di dalam tahun-tahun kita sekarang ini, zaman akhir ini. Kita akan lihat, yaitu di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Silakan Henok. Sebab sekalipun menurut ukuran waktu seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, tetapi nyatanya kamu masih perlu diajar prinsip-prinsip dasar firman Elohim, dan kamu masih membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Setiap orang yang masih membutuhkan susu, ia masih kanak-kanak dan tidak cakap dalam ajaran firman kebenaran. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yaitu mereka yang memiliki kepekaan yang terlatih sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih. Yeshua mengambil tindakan tegas ini karena untuk jemaat-jemaat zaman akhir ini, Yeshua sedang mencari yang dewasa. Ya, seharusnya jemaat-jemaat ini sudah dewasa. Akan tetapi ya, dikatakan dalam kitab Ibrani ini mereka masih kanak-kanak. Ya, sehingga kepekaan untuk melihat yang baik dan jahat, untuk menilai ini pengajaran sehat atau tidak sehat, itu nggak ada, saudara. Kanak-kanak itu tidak punya kemampuan untuk membedakan ini pengajaran benar apa enggak. Ya, yang dilihat hanya yang khotbah lucu. Yang khotbah menyentuh hati. Setelah itu ditanyain, apa kebenaran dalamnya? Nggak ngerti apa-apa, lupa. Nggak ingat. Bukan lupa, karena nggak ngerti, saudara. Itulah kanak-kanak. Ya, sedangkan kalau saudara menjadi mempelai, Yeshua HaMashiach, posisi saudara tidak boleh jadi kanak-kanak. Namanya mempelai, itu harus jadi dewasa, harus sudah dewasa. Ya, kalau mempelai kanak-kanak, wah itu repot. Itu istilahnya sekarang adalah pedofil, saudara. Ya, itu bahaya sekali, bisa ditangkap polisi. Saudara bisa lihat di sini, orang dewasa, kedewasaan dalam rohani itu punya kepekaan yang terlatih. Ini jahat, ini tidak jahat. Ini benar, ini sesat. Itu harus bisa, jelas. Ya, nggak dicampur-campur, saudara. Kalau masih campur-campur, berarti itu masih kanak-kanak. Ya, dan gampang sekali kanak-kanak itu tersesat. Ya, orang dewasa ya yang betul-betul punya pengertian ya pasti tidak akan tersesat. Ya, jadi ini dia ayatnya di mana Yeshua mencari kedewasaan mempelai-mempelainya. Ya, yang kemudian adalah sudah bisa lihat kalau di dalam tahun 30 Masehi masih kanak-kanak mungkin ya, masih baru mula-mula. Akan tetapi sekarang ini kita sudah di tahun 2023. Kita sudah lihat banyak pengajaran yang Bapak Yahweh berikan dicurahkan dengan luar biasa. Apalagi akhir-akhir ini dengan pola Ibrani yang benar. Ya, makanannya bergizi sekali. Makanannya bisa membuat pertumbuhan. Sehingga kalau sampai nggak bertumbuh, memang orang itu tidak mau tumbuh. Ya. Jadi kita harus paham dalam hal ini,
Mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah bukan lagi bayi, akan tetapi menjadi dewasa di dalam kebenaran firman. Ya, jadi dewasa. Nggak gampang jatuh di dalam hal-hal yang melawan firman. Sudah bisa lihat? Dan inilah juga akan menggenapi apa yang dikatakan satu kefa. Coba kita baca. Bisa dibaca Henok di depan. 1 Petrus ini, 1 kefa. Ya. Sebab ini saatnya untuk memulai penghakiman dari bait Elohim. Dan jika pertama-tama dari kita, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, penghakiman itu startnya dari mana? Bukan dari dunia, saudara. Dari bait Elohim. Dibersihkan. Ya. Siapa yang tidak serius akan jatuh, saudara, zaman akhir ini. Siapa yang nggak sungguh-sungguh akan tersingkirkan. Itu bahayanya. Ya, jadi kita harus perhatikan apa yang dikatakan oleh firman. Ya, sehingga tidak seperti daripada jemaat Pergamus yang main-main tadi. Ada kelompok-kelompok yang mempercayai atau memegang ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Ya, jadi kita harus betul-betul paham, jangan sampai pengajaran-pengajaran itu mengkontaminasi mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah. Itu penting sekali. Bahkan di dalam zaman akhir ini mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah harus menggunakan selengkap senjata Elohim. Efesus 6, saudara bisa baca. Ya, selengkap senjata Elohim. Apa saja yang harus memperlengkapi hidup kita? Ketopong, keselamatan, baju sirah, keadilan, perisai iman, ikat pinggang, ya, kebenaran, dan juga kasut atau sepatu pengabaran Injil, dan juga pedang roh. Ya, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau anak-anak ya tidak mungkin pakai selengkap senjata Elohim, tidak mungkin, berat sekali. Tetapi hanya orang-orang yang terlatih yang akan menggunakannya. Orang-orang yang sudah dewasa dan terlatih dapat menggunakan selengkap senjata Elohim. Ya, inilah yang diharapkan oleh Yeshua HaMasyiah kepada mempelai-mempelainya di zaman akhir ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah para mempelai Yeshua HaMasyiah peka atau dapat mendeteksi akan pengajaran-pengajaran palsu? Ya, karena di dalam Wahyu 2 ayat 14 dikatakan, di antaramu ada orang-orang yang memegang pengajaran Bileam. Berarti di antara kehilat atau jemaat Pergamus ini ada orang-orang yang tidak peka terhadap pengajaran-pengajaran palsu, sehingga mereka memegang pengajaran Bileam, pengajaran palsu ini. Apakah mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang ada sekarang tahun 2023 ini sudah peka dan dapat mendeteksi, oh ini pengajaran palsu, oh ini pengajaran sehat? Ya, saudara, kalau tidak peka, yes, kalau tidak anak-anak, saudara tidak menggunakan selengkap senjata Elohim dan gampang sekali ditipu. Ya, ini adalah problem daripada kehilat, saudara. Kalau saya kasih tahu ya, problem kehilat yang terbesar adalah menghadapi pengajaran-pengajaran palsu. Itu problem terbesar. Ya, dari yang paling kasar sampai yang paling halus, itu ada semua, saudara. Ya, di dalam dunia ini, apalagi zaman kita sekarang ini. Pengajaran-pengajaran palsu ini. Nanti sudah pengajarannya benar, pakai nama Yahweh, diplesetkan jadi Ahaya. Itu sudah keluar dari kebenaran firman. Sudah benar pakai nama Yahweh, tiba-tiba orang itu berubah, tidak mau lagi sebut nama Yahweh, pakai Hashem, pakai Adonai. Ya, sudah bisa lihat. Ya, itu marak sekali di para pengagung nama Yahweh.
Kalau saudara bisa melihat. Jadi hati-hati, inilah yang menjadi roh Bileam. Penetrasi tapi nggak terasa, saudara. Itu mengerikan sekali. Tiba-tiba orang itu jatuh begitu aja. Tapi Yesus berkata, kamu harus bertobat. Kalau nggak bertobat, maka aku akan berperang melawan engkau. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Pengajaran-pengajaran palsu ini harus dilawan dengan zayin. Apa itu zayin? Nah, kalau kita nggak kembali ke pola Ibrani, kita nggak akan tahu. Zayin ini adalah huruf ketujuh daripada alfabet Ibrani. Ya, huruf yang ketujuh. Zayin. Angka gematrianya 7 dan piktografnya itu adalah senjata, weapons, kayak kapak atau pedang. Ya. Dan mempunyai makna memotong makanan, nourish, memelihara atau memberi makanan. Itu makna daripada huruf zayin. Ingat ya, angka gematrianya 7, hurufnya zayin, piktografnya adalah senjata, weapons. Dan maknanya adalah memotong makanan dan juga memelihara atau memberi makanan, nourish. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, pengajaran-pengajaran palsu itu harus dilawan dengan zayin. Ya, ayatnya tadi sudah kita baca, yaitu Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan dia juga sanggup membedakan pertimbangan, pikiran, dan maksud hati. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, serta garis bawah yang ini, pedang roh yang adalah firman Elohim. Pengajaran-pengajaran palsu harus dilawan dengan kebenaran firman Elohim di dalam pola yang benar, bukan pola acak-acakan yang dilakukan oleh para Yunani dan lemak ikan atau kucing menjilat. Ya, harus dengan pola yang benar. Maka pengajaran-pengajaran palsu itu akan rontok, akan kelihatan, akan dapat dibedakan, ya, sampai dikatakan dalam Ibrani 4:12 ini, pedang ini, firman ini dapat memisahkan, membedakan antara pikiran dan maksud hati. Sampai sebegitu, saudara. Kalau kita tidak mempunyai fondasi dalam kebenaran firman, bagaimana caranya bisa membedakan? Tidak bisa. Seringkali orang-orang yang kacau pikirannya, tersesat, gado-gado, itu karena tidak sanggup membedakan, karena dia tidak punya fondasi kebenaran firman yang benar. Ya, sehingga ya terjadi ya fenomena-fenomena yang ada di sekitar pengajaran-pengajaran di dunia ini sekarang. Aneh-aneh jadinya. Ya, karena apa? Karena tidak mempunyai kebenaran fondasi yang benar. Kalau kembali kepada fondasi yang benar, pasti akan bisa. Ya, jadi Bapa Yahweh telah menyediakan satu-satunya senjata. Kalau kita lihat perlengkapan senjata Elohim, itu hanya satu yang aktif untuk menyerang, yaitu pedang yang disediakan. Yang lain adalah pasif untuk bertahan. Perisai, ketopong, baju sirah, itu untuk bertahan semua. Tetapi pedang, ini satu-satunya untuk aktif. Ingat ya, dalam hal ini bukan berarti kita berdebat dengan menggunakan firman, tidak. Tetapi ingat, pedang ini digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang salah. Jadi kita harus paham dalam hal itu. Bukan untuk melakukan perdebatan, wah ayat ini lawan ayat itu, lawan ini ayat itu. Tidak seperti demikian, itu salah. Ya, salah. Pergunakan kebenaran firman untuk merontokkan siasat si Satan. Masih ingat bahwa Yeshua HaMasiah dicobai 3 kali oleh Satan? Dan setiap kali Yeshua menjawab, Yeshua selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan semua yang diucapkan Yeshua dari Torah. Ya, Yeshua nggak ngambil dari mana-mana.
Bahkan Yeshua mengambilnya dari satu buku saja, saudara, yaitu Ulangan. Dia tidak ngambil dari Imamat atau Keluaran, tidak. Tapi dia ambil dari Ulangan. Padahal Ulangan itu tidak ada satu kalimat Yahweh berfirman kepada Moshe. Itu nggak ada. Kitab Ulangan adalah satu-satunya buku yang merupakan kesimpulan yang ditulis oleh Moshe sendiri dari perjalanan yang dilakukan sejak keluar dari Misraim, Mesir, menuju tanah Kanaan. Ya. Dan tidak ada ditulis di situ. Maka Yahweh berfirman kepada Moshe. Tidak ada. Yang ada di Imamat dan Keluaran dan Bilangan. Tapi Ulangan tidak ada. Tapi Yeshua menghadapi Satan, dia pakai Ulangan, saudara. Itu menyatakan bahwa kitab Ulangan ini sah. Itulah termasuk Torah, kitab Ulangan ini. Walaupun tidak ada penulisan kata, maka Yahweh berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. Ya, nggak ada itu. Tapi Yeshua menyatakan bahwa apa yang menjadi tulisan Moshe di dalam kitab Ulangan itu valid, itu sah, dan itu penuh kuasa untuk mengalahkan kekuatan daripada Satan. Jangan pernah lupa bahwa Satan pun juga menggunakan ayat Mazmur 191. Itu di dalam pencobaan yang kedua. Ya, tapi dia potong. Nah, ini dia. Jadi orang yang suka potong-potong ayat, tidak punya fondasi yang benar, itu kayak setan. Ya, itu pengajar-pengajar palsu. Jadi kalau saudara hati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Lebih baik saya terang-terangan saja sama saudara. Karena setan melakukan seperti itu. Dan orang-orang itu meniru setan. Suka potong ayat, saudara. Ya, nggak ngerti fondasinya, potong aja ayat, kemudian membangun pengajaran sendiri. Kacau balau. Disitulah banyak orang disesatkan. Ya, mengerikan sekali. Jadi kita harus tahu bahwa untuk melawan pengajaran-pengajaran sesat ini dengan zayin, dengan senjata yang disediakan Bapak Yahweh, yaitu pedang, yaitu firman Elohim. Ya, paham dalam hal ini. Kemudian, jangan kompromi. Ya, sehingga kita tahu dari ayat Ibrani tadi, tidak ada kompromi, bisa dipisahkan. Jangan pernah mengadakan kompromi dengan pengajaran-pengajaran palsu itu, baik yang paling kasar maupun yang paling halus. Jangan kompromi. Karena itu, supaya saudara bisa tidak kompromi, saudara harus punya pengenalan akan firman. Hosea 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena lack of knowledge. Tidak berpengertian akan firman. Akhirnya gampang dibohongi sama setan. Karena itu, saudara harus hati-hati saat mendengarkan pengajaran-pengajaran. Ya, hati-hati. Saudara lebih baik punya kebenaran firman dulu daripada saudara kosongan dengerin pengajaran yang tidak karu-karuan. Pasti akan tersesat. Bahaya. Ya. Kemudian, selain tidak berkompromi, orang yang tidak berkompromi di dalam kebenaran firman pasti tampil beda. Tapi ingat ya, kalau tampil beda harus punya fondasi yang benar. Bukan tampil beda untuk sok-sokan, tidak. Tapi harus punya fondasi yang benar. Saudara pasti otomatis lah. Kalau fondasi saudara firman dengan firman yang benar, ya, dan saudara berjalan di dalamnya, mempraktekannya, saudara pasti akan tampil beda dengan yang lain. Loh, kamu kok nggak Natalan? Loh, kok kamu tidak telur Paskah? Ya, loh, kamu kok tidak cukup Senin? Ya, loh, kamu kok tidak melakukan hal-hal yang Jumat Agung, Rabu Abu dan sebagainya? Mereka pasti akan bisa mendeteksi apa yang kamu percayai. Loh, kamu kok pakai talit? Apa itu? Ya, kok pakai selimut seperti itu? Itu bukan selimut, itu talit. Ya, pasti tampil beda, saudara. Ya, tapi ingat ya, harus di dalam fondasi yang benar dan bukan untuk sok-sokan. Ya, buat apa untuk meninggikan diri tetapi dijatuhkan, rugi besar. Jadi ingat, pasti akan automatically tampil beda. Ya, cara pola pikirnya, berbicaranya juga, cara
pemahamannya akan firman akan berbeda. Ya. Kekayaan, saya kan tadi di atas kan sering saya bilang bahwa pola Ibrani ini kaya raya. Saudara, dengan kembali ke firman yang benar, saudara diperlengkapi dengan kekayaan pengertian yang luar biasa. Pasti akan tampil beda. Pasti. Ya. Tapi ingat, kita harus tampil beda dengan fondasi firman yang benar untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ya, ingat itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengajaran-pengajaran sesat itu hanya bisa dikalahkan dengan zayin. Salah satu makna dari zayin itu adalah makanan. Ya. Atau nourish. Nourish itu memelihara atau memberi makan. Itu dari verb, kata kerja. Provide with the food or other substance necessary for growth, health, and good condition. Untuk menyediakan dengan makanan atau hal-hal yang lain yang bertujuan untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kondisi yang baik. Ya, jadi zayin ini berhubungan dengan makanan. Nah, saudara perhatikan, makanan ini seperti ini, saudara. Wah, jangan saudara lihat offended ya, lihat, wah Bible kok dimakan begitu. Terus saudara, kita harus ngerti yang saya ungkapkan di sini untuk menggugah pikiran saudara agar kita mempunyai fondasi firman yang benar. Gimana caranya yang membangun fondasi firman yang benar? Ya kita harus makan firman. Makan itu bukan berarti Bible-nya dipotong-potong kemudian dimakan kertasnya. Ya saudara salah mengartikan yang saya omongkan. Wahyu 10 ayat 3, Yohanes disuruh makan firman, disuruh makan kitab. Coba kita baca, silakan Henok, Wahyu 10 ayat 9. Terima kasih. Dan aku pergi ke arah malaikat itu sambil berkata kepadanya, berikanlah kitab kecil itu kepadaku. Dan dia berkata kepadaku, ambillah dan makanlah dia, dan dia akan memahitkan perutmu, tetapi di dalam mulutmu akan manis seperti madu. Ya, saudara lihat di sini, Yohanes di Pulau Patmos, dia disuruh makan kitab kecil itu. Ya, disuruh makan, saudara. Dan itu saat masuk ke perutnya itu pahit rasanya. Tetapi saat dikunyah, saat dalam mulutnya itu manisnya seperti madu. Firman itu seperti itu. Saat kita sedang membahas kebenaran firman, wah manisnya luar biasa, saudara. Berapi-api manis, tetapi saat mempraktekannya baru terasa. Wow, ternyata harus ada perjuangan. Ya, itu pahit di perut. Tetapi kalau kita terus melakukan hal ini, kita akan tumbuh. Karena itu kita perlu makan firman. Kalau nggak makan firman, maka ya pengajaran-pengajaran palsu itu akan melibas anak-anak Bapa Yahweh. Ingat pengajaran kitab Wahyu 12. Coba saudara lihat lagi di sini. Ya. Ekor sinaga itu menjatuhkan sepertiga bintang. Akan terjadi kejatuhan para mempelai Yeshua HaMashiach, murtad. Karena apa? Karena pengajaran-pengajaran palsu. Dan murtadnya nggak tanggung-tanggung jumlahnya. Sepertiga. 30%. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ekor sinaga itu adalah pengajaran-pengajaran palsu. Keluaran 16 ayat 12. Silakan Henok, tolong dibaca sebentar. Terima kasih. Pada hari yang ke-6, mereka mengumpulkan roti 2 kali lipat banyaknya. 2 omer untuk 1 orang. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, pada saat perjalanan Bani Israel menuju ke Kanaan, disediakan mana oleh Bapa Yahweh. Mereka, orang Israel menyebutnya mana. Mana itu artinya apa ini? Ya. Tetapi Moshe berkata, inilah roti yang turun dari Shemayim. Bahkan di dalam kitab Mazmur, kita tahu bahwa inilah roti malaikat yang diberikan kepada orang-orang Israel. Dan saat mereka mengumpulkan tiap-tiap hari, ada 1 hari khusus yang mereka harus mengumpulkan 2 kali ganda.
yaitu pada hari yang ke-6. Mereka mengumpulkan roti ini untuk makan, ya, 2 kali lipat banyaknya. Kalau kita lihat, kita sekarang ini di tahun 2023. Kita ini sudah ada di dalam hari ke-6. Ini hari terakhir, saudara. Sebentar lagi kita masuk di hari yang ke-7, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Dan di hari yang ke-6 ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Ya, banyak sekali. Karena itu firman mengatakan, ya, firman mengatakan kamu harus mengumpulkan roti 2 kali lipat, ya, supaya tahan. Puji Bapak Yahweh, kita punya teknologi yang dimana menyimpan pengajaran-pengajaran yang seperti ini, sehingga kalau saudara lupa atau ingin mengulangi lagi, saudara bisa mampir masuk kembali ke pelayanan menorah di YouTube ini, ya, dan saudara bisa mendapatkan mengulangin kembali apa yang telah dibahas, ya. Kumpulkan 2 kali lipat. Saya tahu pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan ini bukan hal yang ringan. Saya paham dalam hal itu, karena itu seringkali nggak bisa cuma didengerin sekali. Kadang-kadang harus diulangin lagi. Hari ke-6 adalah masa di mana Bapak Yahweh memerintahkan kumpulkan roti 2 kali lipat, supaya saudara tidak kena pengajaran-pengajaran sesat. Iya, paham di sini ya. Dikatakan Matius 24 ayat 24. Silakan Henok. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Yeah. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, terima kasih. So bisa lihat di sini. Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul. Karena mereka punya agenda untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau orang yang bukan pilihan udah tersesat dengan sendirinya. Tetapi target daripada setan adalah orang-orang pilihan. Karena itu ayat ini cocok dengan Wahyu 12. Ekor si naga itu menyeret sepertiga bintang. Bintang-bintang itu adalah orang-orang pilihan. Ya. Jadi saudara harus mewaspadai diri saudara sendiri, ya, dengan menjaga di dalam kebenaran firman yang benar. Jangan sampai masuk ke kelompok yang sepertiga itu yang dijatuhkan oleh ekor naga. Dan yang terakhir, Wahyu 2 ayat 17, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengar apa yang dikatakan Roh. Yang Roh katakan kepada gereja-gereja, bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang disembunyikan. Dan aku akan memberikan batu putih padanya, dan batu putih itu tertulis nama baru buat orang itu, maksudnya ya, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia yang menerimanya. Jadi ada 2 hal yang diberikan kalau jemaat Pergamus, orang-orang menang atas pengajaran-pengajaran palsu, yaitu diberikan mana yang disembunyikan. Mana yang disembunyikan ini di mana? Ya, mana yang disembunyikan itu diletakkan di dalam tabut perjanjian. Ya, kita lihat tadi mana dicurahkan tiap hari kecuali hari Sabat. Dan kalau saudara baca bahwa Moshe diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk mengambil sedikit dan disimpan di dalam seperti kendi begitu ya, dan ditaruh di dalam tabut perjanjian, the Ark of Covenant. Dan mana itu tidak pernah busuk. Ingat ya, kalau mana itu nggak diambil kemudian tidak dihabiskan hari itu, dia akan busuk. Tetapi mana yang ini tidak akan pernah busuk. Inilah yang dilambangkan mengenai Yeshua HaMashiach, yang adalah mana yang tersembunyi, mana yang disembunyikan.
kita akan mendapat bagian bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach yang tidak pernah layu, yang tidak pernah busuk, yang tidak pernah berkarat, akan tetapi senantiasa ada di dalam hadirat Bapa Yahweh. Karena letaknya di mana? Di dalam tabut. Tabut itu melambangkan tahta daripada Bapa Yahweh. Kalau orang yang menang atas pengajaran-pengajaran sesat, dia akan ada di dekat, di sekitar, bahkan di dalam tahtanya Elohim. Ya, dan untuk orang itu akan diberi nama yang baru, identitas yang baru yang ditulis di batu. Kita tahu bahwa batu itu adalah lambang daripada Yeshua. Ya, batu karang yang teguh, fondasi yang teguh di atas batu, bukan di atas pasir, di atas firman. Dan dia akan mendapatkan identitas yang baru. Nama kita sekarang itu hanya diberikan oleh orang tua kita selama kita di bumi ini. Tetapi saat kita menang masuk di dalam Shamayim, kita akan diberi tempat di mana Yeshua berada, yaitu di dalam hadirat Bapa Yahweh. Dan kita akan diberi identitas yang baru. Ya, jadi inilah yang menjadi berkat bagi siapa yang menang. Ingat bahwa kita sudah tidak lama lagi akan ada big event, yaitu rapture. Kita sudah masuk di dalam putaran Shemitah yang terakhir. Berjaga-jagalah. Bahkan Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Buka rahasia 1290 hari, 1335 hari, pelajari bahwa waktunya akan dipersingkat. Berdasarkan pengajaran ini, maka kita bisa melihat bahwa rapture akan terjadi sekitar awal Januari 2026 atau akhir di 2025. Ya, menurut pola yang kita ketahui dari pola Shemitah. Ya, karena itu berjaga-jaga. Bagi yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, segera masuk. Ya, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Jangan berseru kepada nama yang lain. Setelah itu saudara masuk dalam baptisan yang benar, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Belajar pola yang benar, yaitu Tanak dan Brit Gadasa, berjalan setia sampai pengangkatan terjadi. Yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa melihat di pelayananmerah.com. Saya sudah cantumkan teman-teman yang mempelai Yeshua HaMashiach yang siap untuk membantu di dalam pelayanan baptisan pembaharuan ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Maranatha, Shalom.